Walaupun tadi terpotong sama pandemi, tapi masih berkesan Nah, Mas ya, walaupun- UGM ya. Walaupun kepotong pandemi kurang lebih hampir 3 tahun kan. Angkatan 3 COVID tahun ya? ya kan. Siapa sangka, dari bangku kuliah di UGM, ada alumni muda yang kini turut bekerja di Balik Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kenalin, Bang Ewin dan Bang Brian, alumni Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPA UGM yang saat ini berkiprah sebagai tenaga ahli Biro Kepala Daerah, Setda Provinsi DKI Jakarta. Nah Mas, kalau ngomongin UGM, apalagi Depol P gitu ya, apalagi sekarang let's say lagi ada di balai kota dan kerja untuk let's say pemerintah Provinsi DKI Jakarta gitu ya. Kalau dilihat kan satu lini nih sama jurusan. Ada nggak dari hal akademik selama belajar di DPP yang Mas ambil dan kebawa sampai sekarang? Hal akademik ya? Mungkin dari aku kali ya. Coba ya. Kalau dari aku sebenarnya hal akademik di kelas banyak sih sebenarnya. Maksudnya banyak dalam arti kalau tadi lu udah mention kan soal linear ya. Jadi ilmunya sebenarnya nggak jauh lah. Gimana soal pemerintahan, tata kelola birokrasi, kebijakan dan sebagainya. Sebenarnya banyak banget hal-hal yang bisa dipetik dari kelas itu. Terutama soal kalau menurutku sih yang paling aku bisa rasakan dari DPP itu adalah kita tuh punya perspektif yang luas di kelas. Sehingga ketika kita ketemu lingkungan yang beragam, orang yang punya perspektif soal ekonomi mungkin, yang soal lebih teknokratis ya, mungkin yang lebih teknik, tata kelola dan sebagainya. Ketemu dengan kita yang orang politik, jadi kita bisa tap in lah, bisa masuk di bagian isu, dan itu penting menurutku di dunia pemerintahan seperti ini ya, karena isu yang di cover kan luas juga. Dan itu yang juga aku alami selama di kampus. Bisa ketemu dengan dosen yang ngasih ruang untuk kita punya banyak perspektif, sudut pandang. Bisa ketemu dengan orang-orang yang punya berbagai macam pemikiran, ideologi mungkin ya. Dan itu bukan sesuatu yang alergi di kampus. Dan itu yang aku bawa sampai di sini sebenarnya. Ketemu dengan berbagai macam isu, berbagai macam sudut pandang. Karena tadi mungkin orang-orangnya beragam ya. Yes. Nah kalau Bang Ewin gimana Bang Ewin? Iya. Ya sepakat ya sama Brian kan soal sudut pandang ya. Lagi pula kan nama kita ini kan politik dan pemerintahan ya. Itu kan udah cukup menjelaskan ya. Nama yang bersandingan ya kayak satu kesatuan ya, politik dan pemerintahan tuh di kita ya dari semester 1 sampai akhir. Terus yang aku dapetin mungkin soal dasar dari kuliah kita ya, kita belajar soal kekuasaan ya. Ada orang yang mengartikan tuh negatif, tapi bisa juga itu positif ya. Kekuasaan kan soal kapasitas seseorang buat gunain powernya ya ke orang lain, gimana sesuai maunya dia gitu kan, tindakannya dia. Nah, itu kita pakai sih di sini ya. Jadi semisal kalau kita teknikal ya mungkin ya, kita menulis sambutan kan, ya udah kita kayak acting mungkin ya, gampang ya, acting sebagai gubernur, acting sebagai wagub. Kita bayangin kapasitas mereka sebagai apa. Terus di acaranya mungkin di acara kita anggap aja di kelurahan lah ya. Kita bayanginnya kapasitas gubernur dengan warga kelurahan itu kayak gimana, apa yang diharapin si warga lurah ini itu sebenarnya jalan sih ya, di pemerintahan, bahkan di semua sektor ya, nggak cuma pemerintahan. Kayaknya itu sih ya, lebihnya. Jadi apa yang dipelajari selama di UGM itu relate banget ya sama yang terjadi sekarang ya. Gitu ya. Karena background-nya masih terkait juga sih. Iya, Keuntungannya di situ menurut gue ya. Di situ ya. Iya. Apalagi kita belajar teknis banget ya sebenarnya. Ada nama matkul kan strategi komunikasi politik ya. Strategi kompol ya kalau teman-teman bilang ya. Itu kan kalau orang mungkin mikirnya ya bikin tulisan itu gampang kali ya buat pejabat publik. Padahal kalau kita dalemin di kelas itu kan ada kayak satu syarat ya, yaitu retorika, gimana si tulisan ini punya ikatan lah ya sama si pendengar. Nah, itu kan ada materi khususnya lagi tuh sebenarnya. I see. Makanya penting sih sebenarnya, berguna lah. Ada hubungannya sama kita di pemerintahan. Nah, kalau tadi ngomongin akademik yang relate sama yang Abang kerjakan sekarang. Nah, kalau ngomongin dulu nih selama waktu di kampus, kesibukannya apa aja sih Bang? Apakah join Komap kah? Kalau DPP ada Komap teman-teman, ada koordinasi sama politik pemerintahan. Terus ada juga dulu Ormex ya Bang ya. Ormex sudah banyak ya dulu ya. Organisasi mahasiswa eksternal, terus juga ada beberapa komunitas, Ormada gitu. Kalau Bang Ewin dulu fokusnya di mana Bang? Kalau di luar gitu? Pasti tetap di Mafia ya waktu itu ya. Di Mafia. Dengar pertama kali. Cuman sayangnya ya di zamanku itu lagi nggak aktif banget ya. Jadi aku
kayak mengurungkan niat lah. Oh. Bener-bener nggak aktif. Ya kan sampai berapa tahun kan waktu itu. Jadi aku memilih buat gabung ke himpunan jurusan Komap gitu ya, Korps Mahasiswa Politik. Di situ ya lumayan lah ya, 2 tahun mungkin aku ada. 2 tahun ya? Ya 2 tahun. Berarti lanjut 2 kabinet tuh ya Bang? Cuman staff doang sih, staff terus KPU yang waktu itu. Oh, KPU Komap ya? KPU Komap. Komap, ketua KPU Komap dulu nih. Itu kayaknya pemilu paling seru ya. Di situ aku juga kenal Ewin dari situ. Oh kenal gitu? lebih. Iya. Berapa calon Bang waktu itu Bang? 2. Oh 2 calon ya? 2 Seru calon sih. dengan hasil selisih 2 suara. 2 suara. Oke, cukup menjelaskan kan. Jadi pasca itu ada banyak inilah konflik. Ya dinamika ya. Dinamika Dinamika lah. di DPP ya. Kayak gitu. Jujur tahun lalu juga ya mirip-mirip sih, Mirip walaupun ya? selisihnya jauh sih ya. Tapi seru sih kalau pemilihan di DPP ya, apalagi ya di jurusan politik. Bang Brian, Yap. gimana Bang? Selama di DPP sama di UGM, join apa Bang? Kalau aku hampir sama sebenarnya. Mostly hal-hal general lah di fakultas sebenarnya. Aha. Di Komap tadi Rizky udah jelasin soal Korps Mahasiswa Pemerintahan. Itu sama sih kurang lebih 2 tahun lah. Sempet jadi Menko lah, aku jadi kayak koordinator bidang seni olahraga pas itu. Oh. Zaman terus di Dema sempet di Dewan Mahasiswa Visipol, staff doang di PSDM. Terus FOF sih, Iya. juga di FOF, Forum FOF, Olahraga ya. Visipol. Jadi kebanyakan di situ sebenarnya kalau di kampus. Jadi membangun jejaringnya di situ. Kalau Ormek aku nggak aktif sebenarnya. Oh gitu, tapi Iya. join? Nggak join juga. Oh, nggak join juga. Nggak join dan nggak aktif ya. Jadi aku lebih ke organisasi aja dan cuman teman-teman aja. Tadi yang aku bilang ya, makanya gimana caranya berbaur dengan berbagai macam Iya. sudut pandang dan background orang ya. Dan itu menurutku privilege yang aku dapat kuliah di Visipol terutama. Iya. Karena kan kita punya ruang terbuka yang namanya San Siro yang biasa ketemu yang banyak orang berbagai macam ya berkumpul. Nah itu kan tempat kita bisa membangun jejaring dan ketemu siapa aja dan apa ya membangun koneksi lah ya. Itu sih kurang lebih aku kebanyakan di kampus aktifnya itu sebenarnya. Iya, Di di luar internal nggak banyak ya. lah. Paling di luar itu kepenitian event mungkin. Oh. Itu pun internal juga sih. Iya. DPP. Paling di luar Komap tadi HMI paling Oh, iya, memutuskan HMI ya. ya HMI. Oh. Kanda. Ganda. Siap Kanda. Arahan ganda. Gitu ya. Bukan, kan tempat untuk belajar ya kayak aku Ya melihat nggak apa-apa bener. kayak tempat buat Pasti ada belajar di luar kampus tuh kayak HMI. Siapa Pasti tahu kan ada ada di waktu anggota itu. HMI. Nah nonton. pasti ada yang nonton kan teman-teman Ini pesan buat mahasiswanya. Dinda boleh deh. Ya terus belajar pokoknya Oh, iya. dimanapun, kapanpun, Belajar ya. nggak ada batas. Yakin? Yakin. Usaha? Usaha. Sampai. Jangan gitu lah. HMI. Nah Bang, ini pertanyaan buat abang berdua deh, sekalian deh. Iya. Join organisasi di kampus, worth it apa enggak? Dan seberapa relate sama dunia kerja sekarang? Wis. Siapa dulu? Gua. Coba. Mungkin aku dulu ya. Nah. Kalau aku sih, kalau teman-teman mau aku simpulkan, tetap worth it. Tetap worth it. Worth it. Tetap penting. Cuman kan yang paling penting sekarang tuh adalah nggak FOMO ya, maksudnya ikut-ikutan. Sekedar biar CV-nya penuh gitu, aktif. Tapi keaktifan di organisasi yang banyak nggak jelas ya sama aja bohong kan. Ya benar. Jadi menurutku tetap butuh dan penting untuk teman-teman join organisasi. Cuman carilah yang sesuai dengan minat kita sebenarnya. Dan bagus kalau teman-teman misalnya udah prospek, let's say lah ya mau kerja di pemerintahan atau politik gitu ya, terus gabung ke organisasi yang emang bisa menunjang itu nggak masalah. Itu bagus banget gitu. Akan jadi nilai plus kalau teman-teman udah tahu tujuan jangka panjangnya. Tapi kalau jangka pendeknya menurutku join organisasi atau kepanitiaan atau komunitas atau lembaga apapun itulah ya, yang sesuai dengan minat Passion, kita ya. gitu, dan jangan cuma ikut-ikutan. Iya. Tetap worth it karena itu akan dibutuhin buat kerja juga, membuktikan kita aktif di mungkin aktivitas sosial, gimana leadership kita, gimana manajemen kita dalam organisasi, dan itu kan dibutuhin ya di dunia kerja, nggak cuma di dunia kerja sih, di kehidupan sehari-hari lebih tepatnya. Iya. Jadi worth it kok, cuman Worth it, sesuaikan dengan minat dan jangan cuman mau menuhin CV doang atau cuman kelihatan aktif. Iya. Bang Ewin? Kalau kita bicara soal jurusan kita ya DPP, itu kan kita bukan yang teknis kayak teknik gitu ya, tahu mesin, tahu apa gitu kan. Jadi penting banget sih gabung ke Iya. organisasi, karena kita ngedapetin skill kayak teman-teman di kampus lain ya, Soft dari skill ya, organisasi itu iya soft skill, apalagi di dunia yang lagi dinamika cepet banget ya. Jadi itu butuh banget sih Oke. soalnya. Nah, kalau tadi kita ngomongin yang di belakang nih, teman-teman. Apa yang Bang Di masa Ewin sama lalu. Bang Brian udah lakukan di kampus. Nah, sekarang ini pas banget karena kita ada di Balai Kota. Kok bisa sih Bang berdinamika dan sekarang kerja di Balai Kota DKI Jakarta? Mantap.
Gimana ceritanya? Mungkin Bang Ewin dulu Ewin, ya, ya. senior nih. Senior. Senior gitu ya. Orang lama. Oh, orang lama. Ini 2000 berapa nih? 2026 ya. Bener. Sebelumnya tuh 2024 aku udah di Sudin PPK UKM Jakarta Timur ya, sebagai tenaga ahli juga. 2024 terus menjelang akhir tahun tuh ada info lah. Karena mungkin lingkungan Pemprov DKI juga ya, jadi lebih cepat mungkin ya. Tanpa spesialkan diri ya, karena ini kan rekrutmennya publik kan. Betul. Cuma kalau dapat, ya. cuman nggak bisa dipungkiri ya, dapat infonya lebih cepat aja. Nah itu kita dapat info kalau balai kota lagi buka biro kepala daerah. So aku ikutin aja semua prosesnya, pemberkasan, wawancara, sampai ke tes. Nah cuman mungkin aku highlight sedikit kali ya. Sebelumnya aku pernah magang di tempat ini, KDH ini, di posisi yang sama, persidangan. Jadi mungkin itu satu kelebihan dibanding teman-teman yang lain di saat pembukaan itu, karena udah punya pengalaman di hal yang serupa. Jadi ya ternyata dipercaya gitu. Syukurnya dipercaya sampai sekarang ini buat ngemban amanah. Berarti kalau Bang Ewin timeline-nya kurang lebih dulu waktu masih di UGM magang dulu di biro KDH gitu ya. Baru setelah magang ke Sudin di Jakarta Timur. Iya dulu tuh sebelum Kampus Merdeka ya. Iya. Ya Kampus Merdeka ya. Udah magang sih. Pertama tuh di KPU ya, KPU RI. Kedua ya kesini ya biro kepala daerah. Benar Brian tadi, jaringan itu mengakar kuat ya di kita ya. Jejaring. Ya kita selalu diajarin politik jaringan kan. Politik jaringan kan maksudnya kita Kanda. Maksudnya kan as a human kan, kita makhluk Berjejaring sosial ya. pada intinya kan. Betul. Kalau nggak kenal kan pakai tak sayang, itu benar adanya. Cuman dari situ perlu dibuktikan lagi skillful dari kita, nggak bisa cuma kenal doang terus berharap hal-hal positif datang ke kita. Jadi harus balance sih, harus punya semua lah, jaringan punya, skill juga punya, itu penting. Jadi Loki sebenarnya yang membangun karir Bang Ewin banget adalah jejaring gitu ya, berjejaring gitu ya. Iya, karena di jejaring itu kita kenal orang, kita dapat skill baru. Itu dua hal itu. I see. Nggak bisa berdiri sendiri tuh. Kalau Bang Brian, gimana ceritanya Bang bisa ada di Balai Kota DKI? Waduh, ceritanya nggak panjang loh. Cerita panjang kan? Ceritanya nggak panjang. Kalau aku sebenarnya background lama, aku pernah magang DPR dulu pernah. Selama mahasiswa gitu. Dan lulus tuh sebenarnya nge-develop satu komunitas. Mungkin teman-teman pernah dengar demokrasi. Nah itu aku sebenarnya agak lama di situ. Hampir kurang lebih 2 tahun sampai sekarang sebenarnya. Perjalanan komunitas, project, jadi aku banyak lama di project advisor, sempat join ke salah satu NGO juga sebelum di Balai Kota nih, sampailah pada akhirnya, karena aku emang kan ya basically ya, kita background politik pemerintahan, sarjana politik, belajar kebijakan dan sebagainya, ya aku emang punya ketertarikan untuk belajar soal analisis kebijakan, komunikasi publik, manajemen stakeholder dan sebagainya. Info yang aku dapatkan kemudian adalah ketika aku udah selesai kontrak di NGO kemarin, tentu dari jejaring juga, dari abang senior kita ini bantu info yang di tengah ini ya sebenarnya. Jadi info di sini tuh kan sebenarnya publik ya, ada pengumumannya. Cuman baik lagi tadi aku melengkapi apa yang Ewin udah sampaikan tadi sebelumnya. Baik lagi kenapa aku mention jejaring, nah itu yang teman-teman perlu kelola sebenarnya. Jejaring itu penting, tapi baik lagi kapasitas kita itu juga jauh lebih penting. Jadi aku ikut ada info, ada kekosongan dan ada kebutuhan. Aku ikut seleksi, aku daftar, aku ikut seleksinya. Dan itu juga banyak pendaftar yang sebenarnya di posisi ini, dan kebetulan cuma satu, pada saat itu butuhnya ngisi satu lah ya, slot. Dan ya melewati proses yang juga nggak mudah ya, ada tes substansinya, ada wawancaranya, baru lolos. Jadi baik lagi poinnya adalah bukan soal bukan soal pekerjaannya apa gitu ya dan di mana, tapi sebenarnya gimana teman-teman bisa mengolah jejaring itu yang ngebuka peluang-peluang baik sebenarnya. Dan tetap fokus juga pada kualitas kita, karena koneksi aja nggak cukup, tapi kualitas tuh jauh lebih bisa menunjang. Jadi itu akan ngebantu lah. Jadi dua hal yang sebenarnya Bang Brian tekankan adalah kapabilitas sama jejaring ya, balik lagi ya Bang ya. Oke. Nah, Bang Ewin, Bang Brian, kalau sebenarnya kita lihat-lihat nih sama teman-teman yang bisa nilai, sebenarnya Bang Ewin dan Bang Brian ini adalah orang-orang di balik pidatonya Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur gitu ya sebenarnya ya. Bang Ewin lebih lama nih, udah setahun, mau 2 tahun lah. Sebenarnya gitu ya, orang di balik pidato Gubernur dan Wakil Gubernur. Nah, kalau Bang Ewin sama Bang Brian boleh cerita, gimana nih? Apa sih yang sebenarnya dilakukan di Biro KDH, Bang?
pendek kata sih kita nyusun bahan, ngerumusin bahan yang disediakan menjadi bentuk sambutan. Sambutan sendiri kita ada 3 jenis ya, sambutan acara, talking point, sama sambutan tertulis ya, yang biasa ada di kata pengantar di buku media cetak lainnya lah. Kayak gitu sih intinya. Prosesnya mungkin kita kontak SKPD terkait ya, OPD dengan ya? acara itu ya, salah acara KJP mungkin ya, dengan dinas pendidikan. Jadi kita ambil datanya, ada berapa orang yang udah terdaftar KJP dan semacamnya. Nah, itu kita bikin. Balik lagi, kita gimana caranya bikin retorika di sambutan ini ya. Jadi menggambarkan karakter si Pak Gub dan Pak Wagub, dan ngebentuk ikatan juga ya sama ke masyarakat pendengarnya ya. Mungkin itu. Kalau Bang Brian sama ya mungkin karena satu ini ya. Iya, dan kalau aku sebenarnya orang baru lah ya. Kalau Ewin kan udah lebih lama. Aku baru 1 bulan terakhir ini join sejak tahun 2026. Kalau itu sebenarnya posisi yang kita jalankan sekarang, terutama di Biro KDA, sebenarnya kalau menurutku lebih ke ya support sistemnya kepala daerah, namanya Biro Kepala Daerah. Jadi asistensi apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi hal-hal mendukung tugas pokok fungsi kepala daerah lah ya, gubernur, wakil gubernur, karena juga mungkin Ibu Wagub dan Ibu Gubernur juga gitu. Dan kalau menurutku sebenarnya ya tadi Ewin udah mention ya, banyak soal sambutan yang paling kerasa, dan itu nulis, itu butuh riset juga. Kadang ada dokumen, ada bahan yang nggak sedikit ya bacaannya. Bahkan kadang nggak ada bahan, kita diminta satu judul dan itu kita perlu menafsirkan dan menuliskan. Baik lagi tadi soal retorika, gimana kita bisa menyesuaikan dengan eventnya atau acaranya nih. Terus kita sesuaikan lagi dengan gimana karakter dan gaya komunikasinya Pak Gub atau Pak Wagub. Dan itu juga lewat proses kurasi ya. Dan kita nggak bisa, maksudnya kita pribadi sebagai orang yang penulis, sebagai analis kebijakan gitu istilahnya, posisi ini, itu nggak bisa juga bekerja sendiri. Karena kita juga minta pendapat dari pimpinan, minta mungkin ada data. Data itu juga nggak gampang ya, nggak semua ada data, tapi nggak bisa semua data dimasukin. Gitu. Dan itu perlu kurasi. Kalau aku pribadi ngerasa perlu kurasi dan kadang-kadang nulis ulang banyak. Maksudnya nulis ulang dalam arti baca lagi, pasti ada yang kurang pas kan. Perbaiki lagi. Jadi kadang-kadang itu proses-proses yang sehari-hari ku lakukan, dan itu penting karena kalau bisa zero mistake kan, karena ini yang ngomong kepala daerah, pejabat tinggi ya. Jadi kadang-kadang juga harus pakai standar yang agak perfeksionis sih. Mungkin satu pertanyaan nih Bang, sebelum kita ngasih pesan ke teman-teman. Mungkin boleh sharing nih Bang, apa yang Abang suka dari kerjaan Abang sekarang? Apa yang paling berkesan gitu? Yang berkesan ya? Yes. Dari gua mungkin. Siapa? Lalu gua mungkin dari aku dia. Boleh. Sekalian deh. Kalau dari aku sih ngerasa satu karena aku emang ngerasa ini cukup relate dengan apa yang tadi aku cari selama ini lah, interestku lah ya, soal menganalisis kebijakan, soal gimana mengelola stakeholder dan sebagainya. Menurutku ini bisa jadi ruang eksplorasiku sebenarnya. Ketika aku bisa ada satu isu kayak kemarin aku nulis soal MRT, aku jadi tahu nih proses perkembangan MRT gimana, dan aku bisa setidaknya ngasih sedikit partisipasi, peran penting untuk pembangunan ini misalnya. Yang kedua adalah, yang paling berkesan itu adalah ketika ada kita punya tulisan, dan kadang-kala kita kan harus cross check ya ke lapangan, gimana nih Pak Gub atau Pak Wagub sambutannya. Nah itu ada rasa sedikit mungkin bersyukur ya, senang juga ya, bangga ketika tulisan kita bisa dibaca. Walaupun kadang nggak semua dibaca juga ya, karena kan baik lagi kapasitas pada akhirnya ada di kepala daerahnya ya. Cuman kesan yang menarik buatku adalah ketika tulisan kita itu bisa dibacain. Bahkan pantun juga nggak mudah bikin pantun kan. Itu pantun itu salah satu hal yang menarik untuk ketika dibaca di audiens, tapi prosesnya juga nggak mudah. Tapi ketika itu dibacain, itu jadi satu kesan yang menurutku menarik dan kebanggaan lah. Ini gua nih yang nulis nih, salah satunya. Walaupun itu ada proses kurasi juga ya. Kalau Bang Ewin? Kalau aku apa ya? Mungkin karena latar belakangku lahir besar di Jakarta kali ya. Jadi kayak ada kebanggaan tersendiri. Putra daerah ya? Betul. Kedua mungkin ya karena tumbuh besar di Jakarta, jadi tahu lah apa potensi Jakarta, apa permasalahan Jakarta. Itu kan sebenarnya satu alasan yang bikin aku masuk politik pemerintahan. Karena di lingkungan sekitar, entah dekat rumah atau teman sekolah gitu ya, ketimpangan tuh nyata ternyata ya. Ada yang menengah ke atas banget, tapi ada menengah ke bawah banget. Kan jawabannya kan pasti selalu
ya karena kebijakan publik yang dibuat Ya. gitu, kenapa bisa begitu. Nah di sini aku dapat ruang buat Belajar. mencari tahu lah ya. Ternyata ya ketimpangan sosial ekonomi ya, kita nggak cuma ngomong ekonomi. Nah, itu selalu ada ya impact-nya lah pasti dari setiap kebijakan kepala daerah. Nah kita bisa tahu, bisa ya sama-sama belajar lah, I sama-sama see. belajar. Atau bahkan kita bisa ngarahin buat Wagub, Pak Wagub ngomongin Iya. hal yang kita mau. Yes. Iya kan? Kadang kalah ya. Yang Tapi mewakili pikiran. nggak keluar dari kapasitasnya Koridor ya, Pak Wagub koridor. ya, Yes. secara personal tetap I kayak gitu see. sih. Tapi menarik banget sih Mas, dimana kita bisa emang benar-benar kontribusi Yes. untuk daerah, apalagi kalau Bang Ewin POV-nya emang daerah tempat lahir ya Mas Iya. gitu ya. Oke, jadi teman-teman itu yang Bang Ewin dan juga yang Bang Brian alami selama di Balai Kota dan juga flashback-nya selama di UGM. Nah, Bang Ewin, Bang Brian, ini yang nonton kebetulan teman-teman UGM yang masih belajar Kuliah. sekarang. Kalau Bang Ewin dan Bang Brian bisa kasih pesan nih ke teman-teman yang sekarang masih berdinamika di UGM, kira-kira pesannya apa nih Bang? Oke, aku ada sih satu mungkin ya. Dari semester 1 mungkin ya. Tapi aku mengutip perkataan dosen kita semua, almarhum Mas Foni ya. Waktu itu dia punya pesan ke kita ya. Kalau di kampus itu buat teman-teman mahasiswa nih ya, lakuin sebanyak mungkin kesalahan gitu. Kesalahan tuh dalam artian nggak berani nanya di tengah kelas, takut salah gitu ya. Nggak berani ikut kelas ini takut salah, nggak berani ikut organisasi ini takut salah. Soalnya sayang banget, karena kuliah itu tempat yang paling tepat ya buat kita Yes. ngelakuin hal itu semua. Jangan sampai dibalik, kita nggak ngelakuin kesalahan di kuliah, di tempat kita belajar, tapi malah ngelakuin kesalahan-kesalahan itu di dunia kerja atau di lingkungan sekitar gitu kan. Kayak kebalik ya, jadi ya lakuin aja banyak kesalahan. Dalam tanda kutip ya. Yes. Saya bisa belajar ke depannya ya. Iya betul. I see. Kalau Bang Brian? Kalau aku pesannya, karena aku kalau ngasih pesan gini, Ki, kayak aku juga mencoba untuk menasihati diriku ya, kalau aku jadi mahasiswa sih. Menurutku, satu hal yang mungkin aku juga jadi penyesalanku ya, maksudnya, bener tadi kata Ewin, eksplorasi aja ketika teman-teman masih kuliah lah. Kampus itu adalah tempat paling menyenangkan untuk bisa menikmati banyak hal. Privilege sebagai mahasiswa itu banyak banget. Nah itu teman-teman nikmatin, tapi sesuaikan, jangan terlalu kesenangan, maksudnya jangan terlalu santai juga. Jadi belajarlah organisasi, lomba, penelitian, mungkin eksperimen yang lain lah ya. Itu teman-teman bisa jajaki. Membangun jejaring itu juga yang selalu tadi aku sering mention ya. Sama mungkin spesifik buat teman-teman terutama di DPP mungkin atau buat siapapun lah ya, nggak harus DPP sebenarnya. Sama mungkin yang pelajari ada pesan menarik yang menurutku juga jadi modal penting ketika teman-teman udah lulus atau kerja. Dua hal tuh, jago nulis bisa sama jago ngomong sebenarnya. Nah kalau teman-teman bisa dapat dua-duanya itu bisa jadi paket lengkap lah. Jago nulis dalam arti adalah kalau di Visipol nih, di DPP terutama, itu teman-teman punya kemampuan analisis, riset, kajian dan sebagainya, penelitian itu jadi poin plus. Tapi kalau nggak bisa nulis, minimal bisa ngomong, public speaking, atau bisa tadi membangun jejaring ya, itu mengelola stakeholder itu kan butuh komunikasi ya, dan nggak semua orang bisa membangun komunikasi. Kalau bahasa sekarang apa olah-olah lah ya, mengolah ya. Nah itu tuh penting sebenarnya. Dan di dunia kerja itu, terutama ketika teman-teman udah lulus, itu penting banget menurutku. Jadi jangan juga terlalu textbook ya, belajar terus akademik aja, tapi eksplorasi dunia di luar itu dan cari set skill terbaik kalian. Dan di era sekarang tuh jurusan menurutku juga udah nggak terlalu banget relevan lah. Karena mau teman-teman jurusan apapun, DPP sekalipun ya, tapi kalau teman-teman nggak jago tadi, misalnya nggak jago nulis, nggak jago ngomong ya, nggak akan kepake juga sebenarnya di dunia yang dipelajari misalnya. Karena dimanapun, mau di politik, mau di teknik, mau di pertanian pun, itu semuanya menurutku butuh dua skill ini, dan itu jadi modal penting buat teman-teman mahasiswa. Oke, jadi tadi terus belajar, terus explore, jangan pernah takut buat bikin kesalahan ya Bang ya. Karena itu nanti jadi bounce back lagi untuk kita belajar jadi lebih baik ke depannya. Yes. Oke, teman-teman, mungkin itu pesannya menutup perbincangan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Iya. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Iya, thank you. Bang Brian, terima Rizky. kasih banyak. Oke. Dadah teman-teman. Ah.